Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seorang suami yang membayar zakat fitrah menggunakan uang istrinya? Kenapa dikatakan uang istrinya? Mungkin suaminya sedang tidak punya uang, tidak bekerja. Yang kebetulan bekerja, kebetulan punya uang, kebetulan menopang perekonomian di saat itu dalam rumah tangga adalah istrinya. Maka bagaimana hukumnya membayar zakat fitrah menggunakan uang istrinya? Sebelum menyimpulkan hukum, sebelum kita menjawab pertanyaan, harus mengetahui narasi hukum. Ya. Kalau pertanyaannya tentang zakat fitrah, maka kita harus tahu tentang hukum dasar daripada zakat fitrah. Ya. Pada kali ini saya akan mencoba untuk sama-sama kita pelajari, kita kaji, yaitu kitabnya Al-Imam Syafi'i, yaitu kitab kitab induk daripada fikih As-Syafi'i. Pada juz yang ketiga, halaman 167. Pada bab zakat fitrah. Babun atau babu zakatil fitri as-sani. Bab tentang zakat fitrah bagian yang kedua. Ahbarona Ar-Rabi telah menghabarkan kepadaku Imam Rabi. Qala As-Syafi'i. Imam Syafi'i telah berkata, Ahbarona Malik bin Anas telah menghabarkan kepadaku, menyampaikan, menceritakan kepadaku Imam Malik bin Anas, yaitu guru daripada Imam Syafi'i. An-Nafi' dari Imam Nafi'. An Ibnu Umar dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min syahri Ramadan, telah mewajibkan atau memfardukan zakat fitrah di saat bulan Ramadan. Diwajibkan ala nasi so'an min tamarin atau so'an min syairin, yaitu ukuran satu sok, ya, dari kurma yang kering, atau satu sok dari min syairin, dari gandum. Diwajibkan ala kulli hurin wa abdin, diwajibkan zakat fitrah itu untuk seseorang yang hur, merdeka, dia bukan budak, wa abdin ataupun budak sekalipun. Dzakaron wa unsa minal muslimin, baik itu laki-laki ataupun perempuan dari kaum muslimin. Ya. Tapi ingat, zakat itu bukan hukum yang mulazamah, artinya yang tetap, tidak bisa ada hilahnya. Ya. Syarat untuk zakat itu adalah, pertama, dia harus muslim. Ya. Kedua, dia harus hur. Artinya apa? Dia merdeka, dia tidak bukan seorang budak. Ya. Kemudian yang ketiga, sebenarnya syarat untuk kewajiban berzakat, ya maksudnya, yaitu qadirun. Dia mampu untuk berzakat. Ya. Seperti haji. Haji itu man istata'a ilaihi sabila. Wajib, hukum dasarnya haji itu wajib. Tapi ada man istata'a ilaihi sabila. Kalau dia mampu, kalau dia tidak mampu, maka tidak wajib untuk berhaji. Begitu juga dengan zakat. Dia menjadi muzaki, menjadi orang yang berkewajiban berzakat karena dia mampu untuk berzakat. Kalau tidak, berarti berubah statusnya menjadi mustahiquz zakat, menjadi mustahik, menjadi orang yang berhak untuk menerima zakat. Ini perlu dipahami, ya. Kemudian dari pertanyaan tadi, hukum asal zakat itu adalah, ini hukum asal dari hukum asalnya adalah memang difardukan, diwajibkan bagi setiap laki-laki atau perempuan, bahkan itu hur, orang itu merdeka ataupun dia seorang budak. Itu hukum asalnya. Kemudian qala As-Syafi'i, Imam Syafi'i berkata rahimahullahu ardah, la zakata fitrin illa ala muslimin. Tidak ada zakat fitrah kecuali bagi orang muslim.
Yang wajib zakat fitrah itu orang muslim. Ya. Wa 'alar rijali atau wa 'alar rajuli, dan wajib bagi seorang laki-laki, wajib apa? Ayuzaki an kulli ahadin lazimahu mu'natuhu sigoron au kibaron. Bagi seorang laki-laki berkewajiban membayarkan zakat kepada setiap orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Ya. Baik itu sigoron au kibaron. Baik itu masih kecil atau sudah besar. Contoh seperti seorang suami berkewajiban membayarkan zakat untuk istrinya dan anaknya. Ini hukum asal. Ya. Kemudian wa qala as-Safi'yu wa yalzamuhu nafaqatu imra'atihi wa khadimu laha li aksari minha. Wajib bagi seorang rajul, seseorang, untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Wa khadimu laha li aksari minha, dan juga wajib untuk memberikan nafkah kepada khadam atau khadim, yaitu pembantunya. Ya. Maka wa yalzamu imra'atahu ta'diyatu zakati amman baqa min raqiqiha. Wajib juga untuk menzakati rokik ataupun pembantu atau budaknya yang masih menjadi pelayan istrinya. Jadi kalau seorang sayyid, seorang laki-laki memiliki istri dan memiliki budak yang di situ menjadi pelayan istrinya, maka dia juga berkewajiban untuk membayarkan zakatnya, ya, bayarkan zakatnya si rokik tersebut. Wa yalzamu man kana lahu rokikun hudurun au ghayyaban. Dan wajib bagi seseorang yang memiliki rokik, memiliki budak, baik itu hudur, dia keadaannya ada di situ, au ghayyaban, atau dia pergi, dia sedang minggat misalnya. Kanu litijarati, baik itu rokik budak tersebut dia adalah dagangan untuk diperjualbelikan. Zaman dulu kan memang ada jual beli budak, itu ada. Awil khodamati, atau digunakan memang rokik itu untuk menjadi pelayan, untuk membantu pekerjaannya. Rojan rujuuhum awalam yurja'u, yang pergi, budak yang pergi itu masih bisa diharapkan dia kembali lagi, ya, ataupun dia sudah tidak bisa diharapkan kembali lagi. Idza urifa hayatuhum ayuzaki anhum, selama masih bisa diketahui kehidupannya, yakin bahwa dia masih hidup, maka tetap wajib untuk dizakati. Ya. Ini sebelum saya jawab kesimpulannya, ini narasi pertama dari pendapat Imam Syafi'i atau induk daripada kitab yang bermadzhab Syafi'i. Jadi intinya sebelum saya simpulkan ya, ini belum finish, belum hukum yang akhir ya. Ini masih narasi bahwa hukum asalnya zakat itu dibebankan kepada seseorang, ya, berkewajiban untuk menzakati seseorang yang di bawah tanggungan dia. Seperti seorang bapak menzakati anaknya, seorang suami menzakati istrinya, begitu. Kemudian nanti setelah ini saya akan ada lanjutan videonya lagi. Saya akan bukakan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, yaitu kitab tentang pendapat 4 mazhab. Ya, mohon untuk ditunggu. Semoga saja bermanfaat dan nanti kita bisa sama-sama mengambil kesimpulan dari pertanyaan tadi. Hukum seorang laki-laki atau suami yang membayar zakat dengan menggunakan uang istrinya.